Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kelambu Hitam. Bersama saya Lukman yang akan selalu membawakan cerita horor untuk menemani aktivitas kalian semua. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Kali ini saya akan membawakan kisah yang sangat mengerikan berjudul Kembang Kantil. Seperti apakah ceritanya? Tanpa perlu lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Namun sebelum itu, dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan cerita horor lainnya. Selamat mendengarkan. Pada awal tahun 2010, kehidupan di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah berjalan sangat tenang. Sebagian besar penduduk bekerja sebagai petani di sawah dan pedagang di pasar tradisional. Di desa itulah, gadis bernama Dian tinggal bersama kedua orang tuanya di rumah sederhana. Dian dikenal warga sekitar sebagai gadis cantik yang suka membantu orang tuanya. Wajah manis dan sikap ramahnya membuat Dian juga terkenal di kalangan teman kampusnya. Setiap minggu, Dian menempuh perjalanan jauh menggunakan sepeda motor miliknya untuk pergi kuliah. Kampus tempat Dian belajar berada di daerah pinggiran kota, sehingga jaraknya cukup jauh. Ayah Dian bekerja setiap hari sebagai petani penggarap lahan demi menghidupi keluarganya. Ibu Dian menjaga warung makan kecil di depan rumah untuk menambah penghasilan keluarga sehari-hari. Melihat kondisi ekonomi keluarganya, Dian merasa tidak nyaman jika terus meminta uang saku. Ia sangat paham seberapa keras ayah dan ibunya bekerja untuk memastikan dirinya bisa kuliah. Oleh karena itu, Dian memutuskan mencari pekerjaan sampingan untuk menutupi kebutuhan pribadinya. Ia bekerja paruh waktu di sebuah kafe kecil dekat lingkungan kampusnya. Pekerjaan ini menuntut Dian sering pulang saat malam sudah larut. Walaupun melelahkan, Dian tetap menjalaninya dengan semangat agar bisa mandiri. Di desa yang sama, ada pemuda bernama Bayu yang berasal dari keluarga paling kaya. Orang tua Bayu memiliki banyak tanah dan usaha yang membuat hidup mereka berkecukupan. Bayu sebenarnya sudah menyukai Dian sejak mereka duduk di bangku sekolah menengah pertama. Perasaan suka itu terus terbawa sampai mereka dewasa. Bayu sering sengaja datang ke warung makan Ibu Dian hanya untuk mencari perhatian. Bayu juga beberapa kali mencoba memberikan barang mahal untuk memikat hati Dian. Namun Dian sama sekali tidak menaruh perasaan lebih kepada pemuda kaya tersebut. Dian murni menganggap Bayu sebagai teman masa kecil dan teman satu desanya saja. Ia selalu menolak pemberian Bayu dengan bahasa yang halus agar tidak tersinggung. Perilaku Bayu yang terus mendekati Dian rupanya diperhatikan oleh ibunya. Pada suatu sore, Ibu Dian mengajak anak gadisnya berbicara serius. "Yan, Ibu lihat dari kemarin Bayu makin sering main ke warung. Dia naksir kamu ya?" tanya ibunya sambil merapikan kursi kayu. "Ah, Ibu ada-ada aja. Kita cuma temenan biasa kok, Bu. Gak ada yang spesial," jawab Dian sambil mencuci piring kotor. "Ibu cuma mau ngingetin kamu, Yan. Kalau memang kamu gak suka sama anak itu, mending kamu tegas. Jangan sampai kamu ngasih harapan kosong," ucap ibunya dengan wajah serius. "Iya Bu, Dian paham kok. Dian juga selalu nolak kalau dia mau ngasih barang. Dian tahu batasannya," balas Dian meyakinkan ibunya sore itu. Pesan dari ibunya selalu diingat dengan baik oleh Dian setiap berhadapan dengan Bayu. Ia berusaha menjaga jarak agar Bayu menyadari bahwa hatinya tertutup. Sampai akhirnya pada suatu malam, kejadian tidak terduga membuat Dian terpaksa melanggar batasannya sendiri. Hari itu, sepeda motor yang biasa dipakai Dian mendadak rusak. Dian terpaksa menggunakan jasa angkutan umum untuk berangkat ke kampus dan tempat kerjanya. Masalah baru muncul ketika jam kerja Dian di kafe selesai lebih lambat. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Udara malam itu terasa sangat dingin dan jalanan di sekitar kampusnya benar-benar sepi. Dian berdiri sendirian di pinggir jalan raya memeluk tubuhnya menahan rasa dingin. Ia berharap masih ada angkutan umum yang lewat membawanya pulang ke desa. Setelah menunggu hampir setengah jam, tidak ada satupun mobil yang melewati jalanan itu. Rasa cemas mulai mengganggu pikiran Dian karena jarak menuju desanya sangat jauh untuk berjalan kaki. Tiba-tiba, ada sebuah sepeda motor yang berhenti tepat di depannya. Pengendaranya adalah Bayu. "Loh, Dian? Ngapain jam segini masih berdiri di pinggir jalan sendirian? Nungguin siapa?" tanya Bayu kaget melihat keberadaan Dian di sana. "Ini lagi nunggu angkot, Bay. Tapi dari tadi ditungguin gak ada yang lewat satupun," jawab Dian dengan suara bergetar menahan dingin.
Ya ampun Yan, jam 10 malam begini mana ada angkot jalan ke desa kita. Sopirnya udah pada tidur, ucap Bayu mematikan mesin motornya. Nah, itu dia Bay. Tadi kerjaan selesainya kemalaman. Terus sekarang aku mesti pulang pakai apa coba? Keluh Dian menatap jalanan yang kosong. Udah, lu pulang bareng gue aja sini. Bahaya kalau cewek sendirian malam begini di jalanan. Tawar Bayu sambil menyodorkan helm cadangannya. Dian terdiam beberapa saat memikirkan tawaran Bayu malam itu. Kepalanya langsung teringat pesan ibunya tentang bahaya memberikan harapan palsu. Namun, situasi di tempat itu tidak memungkinkan bagi Dian menolak bantuan Bayu. Kondisi jalanan sangat gelap, sepi, dan suhu udara terus membuat tubuhnya menggigil kedinginan. Dian akhirnya memutuskan menerima tawaran Bayu karena tidak ada pilihan lain untuk pulang. Ia mengambil helm itu, memakainya dengan cepat, dan naik ke jok belakang sepeda motor pemuda tersebut. Beneran nih gak ngerepotin lu kan Bay malam-malam begini? Tanya Dian memastikan kembali sebelum motor mulai berjalan pelan. Santai aja kalian, kayak sama siapa aja lu ini. Udah lu pegangan yang kenceng ya. Balas Bayu dengan senyum lebar menghiasi wajahnya. Sepeda motor Bayu perlahan berjalan melewati jalanan malam menuju arah desa mereka. Selama perjalanan melewati jalanan aspal yang diapit pepohonan besar, suasana di antara mereka terasa berbeda. Bayu merasa perjalanan ini adalah langkah maju dalam usahanya memenangkan hati Dian. Bayu sangat senang karena gadis yang ia sukai mau pulang bersamanya. Bayu mengartikan keputusan Dian sebagai pertanda bahwa gadis itu mulai membuka hatinya. Namun, apa yang dirasakan oleh Bayu malam itu sangat berbanding terbalik dengan isi hati Dian yang sebenarnya. Selama perjalanan panjang melintasi jalanan sepi tersebut, Dian hanya duduk diam sambil menahan rasa canggung. Ia sengaja memberi jarak duduk yang cukup renggang agar tubuhnya sama sekali tidak menyentuh punggung Bayu. Dian menatap jalanan aspal gelap yang tersorot lampu motor dengan pandangan mata yang kosong. Singkat cerita, setelah menyelesaikan masa kuliahnya, Dian akhirnya memutuskan untuk pergi merantau ke kota bersama sahabat karibnya yang bernama Yanti. Tujuan mereka berdua datang ke kota besar adalah untuk mencari pekerjaan tetap yang bisa menjamin masa depan. Mereka sangat berharap bisa mendapatkan pekerjaan yang layak agar bisa membantu perekonomian keluarga masing-masing di desa. Berbekal uang tabungan seadanya, mereka menyewa sebuah kamar kos ukuran kecil yang lokasinya tidak jauh dari pusat kota. Setiap pagi sejak matahari terbit, mereka selalu berjalan kaki menyusuri trotoar untuk mencari informasi lowongan pekerjaan dari satu gedung ke gedung lainnya. Mereka membawa map berisi surat lamaran dan menanyakan pekerjaan kepada petugas keamanan gedung. Panas terik matahari kota dan debu jalanan sudah menjadi teman akrab mereka selama beberapa hari terakhir mencari kerja. Pada suatu siang yang udaranya terasa sangat panas, Dian dan Yanti sedang berjalan kaki di pinggir jalan raya. Mereka baru saja keluar dari sebuah bangunan setelah menitipkan surat lamaran kerja. Jalanan saat itu cukup sepi dari kendaraan, namun ada genangan air sisa hujan semalam di dekat trotoar tempat mereka melangkah. Tiba-tiba, sebuah mobil berwarna hitam melintas dengan kecepatan lumayan tinggi melewati genangan air kotor tersebut. Cipratan air lumpur dari ban mobil itu langsung mengenai pakaian yang sedang dipakai oleh Dian dan Yanti. Pakaian bersih dan rapi yang sudah mereka setrika untuk melamar pekerjaan kini menjadi kotor basah karena cipratan air lumpur. Dian merasa sangat kesal melihat kemeja putihnya berubah warna menjadi kecoklatan akibat cipratan air tersebut. Ia secara spontan berteriak ke arah mobil hitam yang baru saja melaju melewati mereka. Mendengar teriakan kemarahan itu, pengemudi mobil tersebut rupanya sadar telah berbuat salah dan langsung menepikan kendaraannya di pinggir jalan. Seorang pria muda dengan pakaian kantor yang sangat rapi keluar dari dalam mobil dan berlari kecil menghampiri mereka berdua. Pria itu menunjukkan raut wajah yang sangat menyesal melihat keadaan pakaian Dian dan Yanti yang sudah kotor. "Aduh mbak, maafin saya ya. Saya beneran gak sengaja nyipratin air kotor ke kalian," ucap pria itu dengan wajah panik sambil menangkupkan kedua tangannya di depan dada. "Ya ampun mas, kalau bawa mobil di jalanan tuh pelan-pelan dong. Lihat nih, baju kita berdua jadi kotor semua begini. Padahal kita lagi keliling jalan kaki buat cari kerjaan dari pagi," jawab Dian dengan nada suara kesal sambil berusaha membersihkan kemejanya menggunakan tisu. "Iya mbak, saya tadi lagi buru-buru mau balik ke kantor, soalnya ada urusan mendadak. Maaf banget ya mbak bikin baju kalian kotor. Oh iya, kalian berdua ini lagi keliling cari kerjaan ya?" tanya pria itu menatap Dian dengan tatapan penuh rasa penasaran. "Iya mas, kita berdua ini dari desa, niatnya nyari kerja di kota sini. Tapi malah basah kuyup begini bajunya, gara-gara mas bawa mobilnya ngebut," sahut Yanti ikut menimpali pembicaraan mereka dengan wajah cemberut.
Wah, kebetulan banget kalau begitu Mbak. Kenalin, nama saya Rahmat. Saya bekerja sebagai manajer di kantor gedung depan sana. Di tempat saya kerja, sekarang lagi butuh 2 pegawai baru untuk bagian administrasi. Kalau kalian memang mau dan berminat, besok kalian bisa langsung datang temui saya di kantor. Tawar Rahmat sambil mengambil kartu nama dari dompetnya, lalu memberikannya kepada Dian. Mendengar tawaran pekerjaan yang datang secara tiba-tiba itu, rasa marah Dian seketika berubah menjadi rasa lega. Dian dan Yanti saling bertatap muka dengan wajah gembira, lalu mereka menerima tawaran Rahmat tanpa berpikir panjang lagi. Keesokan harinya, mereka mendatangi alamat kantor Rahmat sesuai petunjuk di kartu nama dan menyerahkan berkas lamaran. Benar saja, Rahmat langsung menerima mereka berdua untuk bekerja di kantor tersebut sebagai pegawai administrasi. Sejak hari pertama mereka bekerja, Rahmat selalu bersikap ramah dan sabar mengajari Dian banyak hal tentang tugas-tugas kantor. Rahmat memperlakukan semua bawahannya dengan sangat baik, tetapi ia terlihat memberikan perhatian yang jauh lebih khusus kepada Dian. Rahmat sering membawakan makanan atau menanyakan keadaan Dian saat jam istirahat tiba. Perhatian kecil yang terus ditunjukkan oleh Rahmat membuat hubungan mereka berdua menjadi semakin dekat setiap harinya. Rahmat merasa tertarik kepada Dian sejak pertemuan pertama di pinggir jalan, dan perasaan itu terus berkembang seiring berjalannya waktu. Setelah beberapa bulan saling mengenal dan bekerja di tempat yang sama, Rahmat mengajak Dian makan malam di sebuah restoran sepulang kerja. Di tempat makan yang suasananya tenang itulah, Rahmat memberanikan dirinya untuk mengungkapkan perasaannya secara langsung kepada Dian. Yan, selama kita kerja bareng beberapa bulan ini, aku ngerasa nyaman dan cocok banget sama kamu. Kamu mau nggak jadi pacar aku? Ucap Rahmat menatap mata Dian dengan ekspresi wajah yang sangat serius. Kamu beneran serius nanya hal ini ke aku, Mat? Aku ini cuma perempuan biasa dari desa loh. Beda jauh sama kehidupan kamu di kota. Jawab Dian merasa ragu karena menyadari perbedaan latar belakang keluarga mereka berdua. Aku nggak pernah peduli kamu berasal dari mana, Yan. Aku cuma mau menjalin hubungan sama kamu. Aku janji bakal terus jaga kamu dengan baik, kata Rahmat meyakinkan hati Dian malam itu dengan nada suara yang tenang. Melihat kesungguhan dari ucapan dan tatapan mata Rahmat, Dian akhirnya menerima perasaan pria tersebut dan mereka pun resmi berpacaran. Hubungan asmara mereka berjalan sangat lancar karena Rahmat adalah pria dewasa yang sangat bertanggung jawab dan menghargai perempuan. Kabar kedekatan mereka berdua akhirnya sampai ke telinga orang tua Dian di desa, dan mereka sama sekali tidak melarang. Orang tua Dian sangat mendukung hubungan tersebut, karena mereka melihat sendiri bahwa Rahmat memperlakukan anak gadis mereka dengan sangat baik dan sopan. Setelah merasa cukup lama saling mengenal tabiat masing-masing dalam masa pacaran, Rahmat memutuskan untuk mengambil langkah yang jauh lebih serius. Ia datang langsung ke desa tempat Dian tinggal dengan membawa seluruh keluarganya dari kota untuk melamar Dian secara resmi. Suasana rumah kayu keluarga Dian pada siang hari itu terasa sangat ramai dan penuh kebahagiaan oleh kedatangan rombongan keluarga Rahmat. Ayah dan ibu Dian menyambut keluarga Rahmat dengan senyuman lebar dan menyajikan berbagai macam makanan masakan desa di atas meja. Di ruang tamu yang sederhana tersebut, Rahmat menyampaikan niat baiknya untuk menjadikan Dian sebagai calon istrinya. Orang tua Dian langsung menerima lamaran tersebut tanpa merasa ragu lagi, karena mereka sudah yakin dengan kesungguhan hati Rahmat. Hari itu menjadi hari yang paling membahagiakan bagi Dian, karena ia dan Rahmat akhirnya resmi bertunangan sebagai sepasang kekasih. Acara pertunangan itu disaksikan langsung oleh keluarga dekat dan beberapa tetangga sekitar yang ikut merasakan kebahagiaan keluarga Dian. Berpindah ke tempat lain di desa yang sama, berita bahagia tentang pertunangan Dian ternyata membawa dampak yang sangat buruk bagi seseorang. Kabar bahwa Dian sudah menerima lamaran laki-laki kaya dari kota sampai ke telinga Bayu dalam waktu yang sangat cepat. Saat mendengar berita pertunangan itu dari tetangganya, Bayu merasa sangat terkejut dan perasaannya hancur saat itu juga. Ia langsung berlari masuk ke dalam rumah dan mengunci rapat pintu kamarnya dari dalam tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada orang tuanya. Bayu duduk sendirian di sudut kamar tidurnya yang gelap sambil menatap kosong ke arah tembok kayu rumahnya. Ia merasa sangat marah, kecewa, dan sama sekali tidak bisa menerima kenyataan bahwa Dian akan segera menikah dengan laki-laki lain. Seminggu kemudian, Bayu mengalami perubahan yang sangat besar dalam hidupnya. Ia mengurung diri di dalam kamar tidurnya yang gelap dan menolak bertemu siapa saja. Bayu selalu mengunci pintu kamarnya dari dalam agar tidak ada orang yang bisa masuk mengganggunya.
Di dalam kamar itu, Bayu hanya duduk diam menatap dinding kosong dengan pikiran dipenuhi wajah Dian. Piring berisi makanan dari ibunya jarang sekali disentuh. Tubuh Bayu menjadi semakin kurus setiap harinya. Penampilan pemuda yang biasanya rapi, kini sangat berantakan. Rambutnya dibiarkan memanjang tanpa pernah disisir. Pakaiannya kotor karena tidak diganti, dan matanya terlihat kosong. Keadaan Bayu membuat kedua orang tuanya merasa sedih dan khawatir. Pada suatu sore, ayah dan ibu Bayu mengetuk pintu kamar anak mereka secara paksa. Mereka ingin mengajak Bayu berbicara dari hati ke hati, agar anaknya bisa kembali hidup normal. Setelah pintu diketuk dengan keras, Bayu akhirnya membuka kunci dan membiarkan orang tuanya masuk. Ibu Bayu langsung duduk di sebelah anaknya sambil mengusap punggung pemuda itu perlahan. "Bay, kamu jangan begini terus, nak. Kamu lihat, badan kamu sekarang udah kurus kering gara-gara gak mau makan berhari-hari," ucap ibunya dengan suara bergetar menahan tangis. "Gimana aku bisa makan, Bu? Hati aku hancur banget pas tahu Dian malah milih tunangan sama cowok kota itu. Aku gak terima, Bu," jawab Bayu dengan nada suara putus asa. "Ya, kamu harus belajar ikhlas nerima kenyataan, Bay. Mungkin memang Dian itu bukan jodoh buat kamu. Masih banyak kok perempuan baik-baik yang mau sama kamu," sahut ayahnya mencoba memberikan pengertian kepada anak lelakinya. "Enggak, Pak. Aku maunya cuma sama Dian. Aku udah nungguin dia dari dulu. Masa tiba-tiba cowok lain yang dapetin dia? Pokoknya Dian harus jadi milik aku terus, Pak," balas Bayu menolak keras nasihat ayahnya sambil menatap tajam lantai kamar. Melihat keras kepalanya Bayu, kedua orang tuanya keluar dari kamar dengan perasaan pasrah. Setelah mereka pergi, Bayu kembali mengunci pintu dan memikirkan cara agar Dian kembali kepadanya. Bayu merasa cara biasa sudah tidak mungkin bisa merusak pertunangan itu. Ia teringat cerita teman-temannya tentang orang pintar yang bisa menggunakan ilmu gaib untuk urusan asmara. Berbekal informasi kenalan lamanya, Bayu mendapatkan sebuah nama dan alamat. Orang pintar itu bernama Mbah Joko yang tinggal jauh di daerah perbukitan yang sepi pemukiman warga. Keesokan paginya, Bayu berangkat menuju alamat tersebut menggunakan motor. Perjalanannya memakan waktu berjam-jam melewati jalanan tanah berdebu dikelilingi hutan lebat. Suasana sepanjang jalan terasa sangat sunyi karena tidak ada rumah warga di sana. Setelah melewati jalanan menanjak, Bayu akhirnya tiba di sebuah rumah kayu tua yang berdiri sendirian. Bayu mengetuk pintu kayu rumah tersebut sampai seorang laki-laki tua membukanya. Mbah Joko mempersilahkan Bayu masuk ke dalam ruangan yang berbau kemenyan sangat menyengat. Bayu duduk bersila di atas tikar anyaman bambu tepat di hadapan Mbah Joko yang menatapnya tajam. "Aku sudah tahu tujuan utama kamu datang jauh-jauh ke tempat sepi ini, anak muda. Kamu pasti lagi ada masalah besar sama urusan perempuan, kan?" tebak Mbah Joko dengan suara berat dan serak. "Bener, Mbah. Perempuan yang aku suka dari dulu tiba-tiba aja tunangan sama cowok lain. Aku pengen dia ninggalin cowok itu dan balik lagi jadi milik aku, Mbah. Tolong, Mbah, gimana caranya?" tanya Bayu menceritakan tujuan utamanya datang ke sana. "Itu urusan yang gampang buat aku. Tapi kamu harus ingat sungguh-sungguh. Ilmu pelet pemikat hati ini ada syarat beratnya. Kamu harus lakuin semua perintah yang aku kasih tanpa ada yang terlewat sedikit pun," ancam Mbah Joko menatap mata Bayu. "Aku bakal lakuin apa aja syaratnya, Mbah. Asalkan Dian bisa berbalik jadi milik aku selamanya," jawab Bayu dengan penuh keyakinan. Mbah Joko kemudian memberikan perintah pertamanya sebagai syarat utama ilmu pelet tersebut. Bayu wajib menjalankan puasa mutih selama 7 hari penuh tanpa terputus. Selama masa puasa mutih itu berlangsung, Bayu hanya diizinkan memakan nasi putih biasa dan meminum air putih jernih. Bayu langsung menyanggupi perintah tersebut dan kembali ke desanya untuk memulai ritual puasa mutih di kamarnya. 7 hari berlalu sangat lambat dan menyiksa bagi tubuh Bayu yang sudah kurus. Rasa lapar terus menyerang perutnya setiap hari, tetapi keinginan kuat memiliki Dian mengalahkan rasa sakit itu. Seminggu kemudian setelah menyelesaikan puasa mutih, Bayu mendatangi rumah Mbah Joko di perbukitan. Berpindah ke belakang rumah kayu tersebut, suasana malam terasa gelap dan sangat dingin. Mbah Joko menyuruh Bayu duduk di atas batu datar dan menyiapkan wadah besar berisi air kembang 7 rupa. Dengan perlahan-lahan, Mbah Joko mulai mengguyurkan air kembang 7 rupa itu membasahi seluruh tubuh Bayu. Guyuran air dingin itu membuat tubuh Bayu gemetar hebat. Namun, ia tetap diam menahan rasa dingin demi menyelesaikan syaratnya.
Setelah proses mandi selesai, Mbak Joko menyuruh Bayu memakai pakaiannya dan masuk ke rumah. Mbak Joko duduk bersila di depan meja kecil, menyiapkan sesajen dan perlengkapan ritual memanggil jin. Ia meminta foto Dian, lalu meletakkannya di tengah meja sebagai sasaran utama ilmu pelet. Mbak Joko meneteskan minyak wangi di atas foto itu, lalu menaruh 2 buah kembang kantil di atasnya. Ruangan kecil itu seketika dipenuhi asap tebal ketika Mbah Joko membakar kemenyan. Mulut orang pintar itu bergerak membaca mantra gaib berulang-ulang, membuat suasana di dalam ruangan berubah menjadi sangat menyeramkan dan menegangkan. Setelah pembacaan mantra selesai, Mbah Joko mengambil foto Dian dan 2 buah kembang kantil tersebut. Ia membungkus ketiga benda itu menggunakan potongan kain mori putih, lalu mengikatnya menggunakan benang hitam. Mbah Joko menyodorkan bungkusan kain mori yang sudah berisi ilmu pelet gaib itu ke arah tangan Bayu. Bayu menerima bungkusan kecil itu dengan tangan bergetar karena merasakan suhu bungkusan itu mendadak menjadi hangat. Mbah Joko memberikan perintah terakhir agar Bayu mengubur bungkusan kain mori itu di halaman belakang rumah Dian larut malam ini juga. Tujuannya adalah agar kekuatan pelet bisa langsung masuk menembus pikiran Dian. Malam itu, udara di sekitar desa terasa jauh lebih dingin dari malam-malam sebelumnya. Bayu berjalan mengendap-endap di tengah kegelapan malam menuju arah rumah keluarga Dian. Suasana desa sudah sangat sepi karena semua warga sudah tidur lelap di dalam rumah mereka masing-masing. Tidak ada satupun lampu jalan yang menyala terang di sekitar tempat itu. Bayu melangkah dengan sangat pelan agar suara langkah kakinya tidak terdengar oleh siapa saja yang mungkin belum tidur. Tangan kanannya menggenggam erat bungkusan kain mori pemberian Mbah Joko. Bungkusan kain mori itu berisi 2 buah kembang kantil dan foto Dian yang sudah diberi bacaan mantra pelet. Bayu menyusuri jalan setapak di samping rumah kayu keluarga Dian dengan sangat hati-hati. Ia terus menengok ke kanan dan ke kiri untuk memastikan tidak ada warga desa yang melihat keberadaannya di sana. Setelah sampai di halaman belakang rumah Dian, Bayu segera berjongkok di dekat pohon pisang. Ia mengeluarkan pisau kecil dari saku celananya, lalu mulai menggali tanah di tempat itu. Bayu menggali tanah dengan cepat, namun tetap berusaha tidak menimbulkan suara bising sedikit pun. Setelah lubang tanah itu dirasa sudah cukup dalam, Bayu memasukkan bungkusan kain mori putih itu ke dasar lubang. Ia lalu menutup kembali lubang tersebut menggunakan tanah dan meratakannya dengan kedua tangannya sampai rata. Bayu menutupi permukaan tanah itu dengan daun-daun kering agar tidak ada orang yang menaruh rasa curiga. Ia berdiri dan menatap bagian belakang rumah Dian sambil tersenyum merasa sangat puas. Bayu sangat yakin ilmu pelet dari Mbah Joko akan segera bekerja dan membuat Dian kembali kepadanya secepat mungkin. Setelah semua urusannya selesai, Bayu langsung berjalan cepat meninggalkan halaman rumah Dian menembus kegelapan malam. Beberapa hari setelah malam kejadian tersebut, perubahan aneh mulai terjadi pada diri Dian yang sedang berada di kota. Dian yang biasanya sangat rajin bekerja, kini lebih sering duduk diam melamun di meja kantornya. Pandangan mata Dian selalu terlihat kosong menatap layar komputer, tanpa mengerjakan tugas-tugasnya sama sekali. Kadang-kadang Dian tersenyum sendiri tanpa alasan yang jelas, seolah sedang memikirkan hal yang sangat menyenangkan. Perubahan sikap Dian ini membuat sahabat karibnya Yanti merasa sangat kebingungan, karena Dian tidak pernah bersikap seperti itu sebelumnya. Pada jam istirahat siang, Rahmat datang menghampiri meja kerja Dian sambil membawa 2 kotak makanan. Rahmat berniat mengajak tunangannya itu makan siang bersama di ruang istirahat seperti yang biasa mereka lakukan setiap hari. Namun reaksi Dian saat melihat kedatangan Rahmat sungguh di luar dugaan siapa saja. "Yan, ini aku bawain makan siang kesukaan kamu. Kita makan bareng di ruang istirahat yuk sekarang, mumpung belum masuk jam kerja lagi." Ajak Rahmat dengan senyum ramah menyodorkan kotak makanan itu ke atas meja. "Kamu apaan sih, Mat? Ganggu orang lagi diam aja. Aku nggak mau makan, bawa pergi sana makanannya dari meja aku." Jawab Dian dengan nada suara tinggi dan wajah yang menunjukkan rasa marah. "Kamu kenapa, Yan? Kok tiba-tiba marah-marah begini sama aku? Aku ada salah ya hari ini sama kamu?" Tanya Rahmat kebingungan melihat sikap kasar tunangannya yang tidak biasa itu. "Dibilangin aku nggak mau makan ya nggak mau. Kamu nggak usah sok peduli sama aku mulai sekarang. Mending kamu pergi aja dari sini. Aku malas lihat muka kamu di sini." Bentak Dian sambil memalingkan wajahnya menatap ke arah jendela luar. Rahmat hanya bisa terdiam mendengar perkataan sangat kasar yang keluar dari mulut Dian. Ia menaruh kotak makanan itu di atas meja, lalu pergi meninggalkan Dian dengan perasaan sedih dan bingung. Yanti yang melihat kejadian tersebut dari jauh, langsung berjalan cepat menghampiri Rahmat di lorong kantor.
Mas Rahmat yang sabar dulu ya ngadepin Dian. Dian memang lagi aneh banget kelakuannya dari kemarin sore. Dia sering marah-marah gak jelas, padahal gak ada masalah apa-apa di kerjaan atau di kos. Ucap Yanti mencoba menenangkan pikiran Rahmat yang sedang kacau. Yanti, aku juga bingung banget mikirinnya. Dian gak pernah sekasar ini sebelumnya sama aku. Nanti tolong kamu jaga Dian ya kalau kalian sudah balik ke kos. Balas Rahmat sambil menghela napas panjang, lalu berjalan kembali ke ruangannya. Malam harinya di dalam kamar kos, keanehan pada diri Dian semakin bertambah parah. Yanti sedang sibuk merapikan pakaian di sudut kamar, sementara Dian hanya duduk sendirian di atas kasurnya. Pintu kamar kos mereka tertutup sangat rapat dan lampu utama menyala terang menyinari seluruh ruangan. Tiba-tiba, Dian mulai berbicara sendiri sambil memandang lekat ke arah sudut ruangan yang tidak ada benda apapun di sana. Di dalam pandangan mata Dian, ia melihat ada bayangan putih tipis yang muncul keluar menembus tembok kamar. Bayangan putih itu bergerak pelan mendekat ke arah kasur, lalu perlahan-lahan berubah wujud menjadi sosok manusia laki-laki. Sosok itu adalah Bayu, pemuda desa yang selama ini selalu Dian tolak dengan tegas. Melihat sosok Bayu berdiri tepat di depannya, Dian langsung tersenyum bahagia. Rasa rindu yang sangat kuat dan tidak wajar mendadak muncul memenuhi isi pikiran Dian malam itu juga. Dian merasa ia sangat ingin bersama Bayu dan ingin segera bertemu secara langsung di desa. "Enti, kamu lihat kan Bayu datang jenguk aku ke sini jauh-jauh? Dia baik banget ya mau nengokin aku malam-malam begini," ucap Dian sambil menunjuk jarinya ke arah sudut kamar yang kosong. "Kamu ngomong apa sih Yan dari tadi? Orang di kamar ini cuma ada kita berdua aja dari sore. Gak ada siapa-siapa di situ," jawab Yanti merasa sangat ketakutan melihat tingkah aneh sahabatnya. "Kamu bohong sama aku. Itu Bayu berdiri di situ pakai baju hitam. Aku kangen banget sama Bayu. Aku mau pulang ketemu Bayu sekarang juga," kata Dian mulai menangis keras sambil memeluk bantalnya. Kondisi Dian semakin memburuk pada keesokan paginya. Suhu badan Dian mendadak panas tinggi dan ia terus menggigil kedinginan di atas kasur tidurnya. Dian menolak makan dan minum sama sekali, meskipun Yanti sudah membujuknya berkali-kali. Mulut Dian tidak berhenti memanggil-manggil nama Bayu sambil menangis meminta pulang. Melihat keadaan Dian yang semakin mengkhawatirkan dan tidak bisa diajak bekerja, Yanti akhirnya memutuskan untuk membawa Dian pulang ke desa. Yanti segera mengemasi semua barang-barang Dian, lalu menyewa mobil untuk perjalanan pulang hari itu juga. Sepanjang perjalanan di dalam mobil menuju desa, Dian terus menyebut nama Bayu tanpa henti, sampai suaranya menjadi serak. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, mobil yang membawa Dian akhirnya tiba di desa menjelang sore hari. Begitu mobil berhenti tepat di halaman rumah, Dian langsung membuka pintu dan berlari keluar dengan gerakan sangat cepat. Orang tuanya yang sangat terkejut melihat kedatangan Dian berusaha memanggil, tetapi Dian sama sekali tidak menghiraukan suara ibunya. Dian berlari kencang menyusuri jalanan desa menuju ke arah letak rumah Bayu. Langkah kakinya terlihat sangat tergesa-gesa, seolah takut kehilangan orang yang sangat ia sayangi di dunia ini. Sesampainya di depan halaman rumah pemuda tersebut, Bayu kebetulan sedang duduk bersantai di teras depan. Tanpa memedulikan tatapan beberapa tetangga yang sedang melihat, Dian langsung melompat menaiki tangga teras dan memeluk tubuh Bayu dengan sangat erat. "Bayu, aku kangen banget sama kamu. Aku gak mau jauh-jauh dari kamu lagi, Bay," ucap Dian sambil menangis terseduh-seduh di pelukan Bayu. "Iya Yan, aku juga kangen banget nungguin kamu pulang. Sekarang kamu udah di sini sama aku, kamu tenang aja ya," balas Bayu dengan senyum kemenangan menghiasi wajahnya karena melihat usahanya tidak sia-sia. Bayu merasa sangat puas karena ilmu pelet dari Mbah Joko terbukti benar-benar berhasil menaklukkan pikiran Dian. Sejak kejadian hari itu, Dian menolak keras untuk kembali bekerja di kota dan meninggalkan barang-barangnya di sana. Dian juga tidak peduli lagi dengan pertunangannya bersama Rahmat. Setiap hari, Dian selalu mengikuti kemanapun Bayu pergi dan menolak berpisah barang sejenak. Ia selalu menempel dan meminta perhatian kepada Bayu, layaknya orang yang sudah lama menjalin hubungan. Namun perubahan sikap Dian yang mendadak ini membawa hawa yang sangat tidak nyaman di lingkungan sekitarnya. Orang tua Dian merasa anak perempuan mereka telah berubah menjadi orang asing yang tidak mereka kenali lagi sifatnya. Pada suatu malam, cuaca di desa terasa sangat sunyi dan hawa dingin masuk menembus celah dinding kayu rumah Dian. Dian sedang duduk sendirian di kamarnya. Tiba-tiba, hidung Dian mencium bau tidak sedap dari arah sudut ruangan. Bau itu terasa seperti campuran darah segar dan bangkai busuk.
Dian mencari sumber bau menyengat tersebut. Saat matanya melihat ke arah sudut kamar, jantung Dian seakan berhenti berdetak detik itu juga. Di sudut kamar yang gelap berdiri sosok perempuan berpenampilan menyeramkan. Sosok itu adalah kuntilanak berpakaian putih yang kotor dan lusuh. Pakaiannya dipenuhi noda darah mengering. Rambut kuntilanak itu sangat panjang menyentuh lantai dan berantakan. Wajah hantu itu hancur berlumuran darah kental yang menetes jatuh ke lantai kamarnya. Kedua matanya melotot tajam menatap wajah Dian. Bau anyir darah ternyata memancar langsung dari tubuhnya. Hawa dingin di dalam kamar menusuk tulang, membuat napas Dian terasa sangat sesak. Dian ingin berteriak memanggil orang tuanya, tetapi mulutnya terkunci rapat. Ia berusaha menggerakkan kakinya untuk berlari, tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Rasa takut luar biasa membuat seluruh otot tubuhnya menjadi kaku layaknya patung. Kuntilanak itu mulai melangkah mendekati tempat tidur sambil mengeluarkan suara tawa pelan. Suara tawanya terdengar sangat mengerikan, memecah keheningan malam. Dian menatap wajah hancur itu dengan tubuh bergetar dan keringat dingin bercucuran. Ketakutan di kepalanya membuat Dian tidak kuat lagi menahan kesadaran. Pandangan matanya berubah gelap gulita, lalu ia jatuh pingsan. Sementara Dian mengalami gangguan gaib, masalah besar menghantam keluarga Bayu. Usaha perdagangan ayah Bayu mendadak bangkrut parah. Ayahnya tertipu rekan bisnis yang membawa lari uang perusahaan. Penipuan itu meninggalkan tumpukan utang yang sangat besar. Setiap hari, banyak orang datang menagih utang ke rumah mewah mereka sambil berteriak marah. Harta kekayaan perlahan habis untuk membayar sisa utang. Tanah sawah, kendaraan, sampai perhiasan ibunya dijual murah. Semua benda yang dijual itu belum cukup menutupi utang keluarga yang sangat banyak. Keluarga Bayu akhirnya memutuskan pindah diam-diam ke kota lain. Mereka memasang tanda rumah dijual dan langsung mengemas pakaian. Bayu merasa malu dengan keadaan keluarganya yang tiba-tiba jatuh miskin. Pemuda kaya yang biasanya menyombongkan hartanya, kini harus pergi menumpang mobil sewaan dengan koper pakaian saja. Karena merasa sangat gengsi dan malu, Bayu sengaja pergi tanpa berpamitan. Ia meninggalkan desa kelahirannya pada tengah malam tanpa memberikan kabar kepada Dian. Keputusan Bayu melarikan diri ini ternyata membawa akibat buruk bagi kewarasan Dian. Pagi harinya, Dian bangun dari pingsan dan langsung berlari menuju rumah Bayu. Ia menyusuri jalanan desa dengan gembira karena ingin bertemu pujaan hatinya. Namun, saat sampai di rumah Bayu, pagarnya terkunci rapat menggunakan rantai besi. Terdapat tapan kayu bertuliskan rumah dijual menempel di pagar. Dian menggedor pagar besi tersebut sambil memanggil nama Bayu berkali-kali dengan suara keras. Tetangga sebelah rumah yang mendengar keributan itu keluar menemui Dian. "Dian, ngapain pagi-pagi kamu teriak-teriak di depan pagar rumah orang begitu?" tegur tetangga itu mendekati pagar rumahnya. "Ibu tahu Bayu pergi kemana? Kok rumahnya dikunci rapat terus ada tulisan dijual, Bu?" tanya Dian menatap tetangganya dengan wajah panik. "Kamu belum dengar kabar dari warga desa, Yayan? Keluarga Bayu itu semalam udah pindah dari desa. Usaha bapaknya hancur kena tipu orang, jadi mereka pindah buat sembunyi dari tukang utang." Jelas tetangga itu menceritakan kejadiannya. "Ibu bohong sama aku kan? Bayu nggak mungkin pergi ninggalin aku sendirian di sini. Dia pasti lagi tidur di dalam," bantah Dian menangis terseduh-seduh menolak percaya. "Buat apa ibu bohong soal ginian, Yan? Mereka perginya jam 2 malam tadi pakai mobil. Mending kamu pulang aja sana, percuma nungguin Bayu di situ," ucap tetangga tersebut lalu kembali masuk. Kenyataan pahit langsung menghantam pikiran Dian mendengar ucapan itu. Ia tidak bisa menerima kenyataan laki-laki yang ia cintai sudah pergi. Jiwa Dian terguncang hebat saat itu juga. Ia terduduk lemas di depan pagar, menangis sejadi-jadinya meratapi kepergian Bayu. Orang tua Dian yang menyusul dari belakang segera membawa anak mereka pulang. Sejak hari itu, kewarasan pikiran Dian benar-benar hilang dari dirinya. Dian mengurung diri di kamar sambil menolak makanan ibunya. Tubuhnya berubah kurus kering karena tidak ada makanan yang masuk. Perilaku Dian semakin terlihat mengerikan bagi keluarganya. Kadang-kadang, Dian tertawa sendiri dengan keras di sudut kamarnya sambil memeluk guling. Setelah tertawa lepas, Dian mendadak menangis histeris meratapi kesedihannya. Mulutnya tidak pernah berhenti menyebut nama Bayu setiap saat tanpa lelah. Dian berteriak mengatakan Bayu masih ada di sekitarnya dan berjanji segera menikahinya.
Kondisi kejiwaan Dian yang semakin rusak membuat kedua orang tuanya putus asa. Ayah dan ibu Dian mulai kehabisan cara medis untuk menyembuhkan putri mereka dari kegilaan ini. Mengingat tidak ada jalan lain, ibu Dian menghubungi Rahmat sang tunangan. Ibu Dian menelpon nomor kantor tempat Rahmat bekerja melalui telepon umum desa. Setelah tersambung, ibu Dian langsung menangis menceritakan semuanya. "Nak Rahmat, tolongin keluarga ibu ya nak. Dian keadaannya sekarang parah banget di rumah. Dia gila tiap hari ketawa sama nangis sendiri, gak mau makan sama sekali," ucap ibunya sambil mengusap air mata. "Ya Allah bu, kok Dian bisa sampai parah begitu keadaannya? Padahal waktu dibawa pulang ke desa badannya cuma panas doang," jawab Rahmat terkejut dan khawatir dari seberang telepon. "Ibu juga gak ngerti nak Rahmat. Kata tetangga yang sering ngobrol, Dian ini kayaknya diguna-guna orang. Tolongin cari orang pintar di kota buat nyembuhin Dian ya nak. Ibu udah gak kuat lihat anak ibu tersiksa begini terus tiap hari," mohon ibunya memelas. "Ibu tenang dulu ya di sana. Ibu jagain Dian terus, jangan sampai dia aneh-aneh sendirian. Hari ini saya cari kenalan orang pinter yang ngerti masalah gaib buat bantu nyembuhin. Besok saya langsung berangkat ke desa bawa orang itu bu," ucap Rahmat memberikan janjinya. Telepon ditutup dengan perasaan lega menghinggapi hati ibu Dian. Keesokan harinya, sebuah mobil berhenti tepat di depan halaman rumah keluarga Dian. Rahmat akhirnya datang dari kota untuk menepati janji yang ia berikan kepada ibu Dian di telepon. Rahmat tidak datang sendirian ke desa itu. Ia membawa seorang kiai sekaligus orang pintar ahli agama yang bernama Pak Taufik. Begitu Rahmat masuk ke dalam kamar, hatinya terasa sangat sedih melihat keadaan tunangannya. Dian yang dulu terlihat selalu rapi dan bersih, kini berubah menjadi sangat kurus dengan tatapan mata kosong. Dian berbaring lemas di atas kasur tanpa menghiraukan kedatangan Rahmat sama sekali. Pak Taufik segera melangkah mendekati pinggir kasur untuk melihat kondisi Dian dari dekat. Ia meminta ayah dan ibu Dian untuk duduk diam di sudut kamar sambil terus berdoa meminta keselamatan. Pak Taufik kemudian duduk bersila di lantai tepat di sebelah kasur Dian. Ia mulai memejamkan mata dan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dengan suara yang lantang dan jelas. Baru saja beberapa ayat dibacakan, reaksi tidak terduga langsung muncul dari tubuh Dian. Tubuh perempuan itu mendadak meronta-ronta dan memberontak dengan tenaga yang sangat kuat. Rahmat dan ayah Dian harus memegangi kedua tangan dan kaki Dian sekuat tenaga agar badannya tidak terjatuh dari atas kasur. "Lepasin aku! Kalian semua pergi dari sini sekarang juga! Jangan berani-berani ikut campur urusanku sama perempuan ini!" teriak Dian dengan suara berat yang terdengar sama persis seperti suara laki-laki. "Kamu yang harus pergi dari tubuh anak ini sekarang juga. Tempat kamu bukan di sini. Jangan terus-terusan mengganggu manusia yang tidak bersalah," jawab Pak Taufik dengan nada suara tenang namun sangat tegas. "Ini bukan urusan kamu orang tua. Perempuan ini sudah jadi milik Bayu dan aku cuma jalankan tugas buat nahan dia terus di sini. Kalau kamu maksa mau musir aku, kamu yang bakal celaka duluan nanti," ancam sosok jin di dalam tubuh Dian sambil tertawa sangat keras. "Aku tidak takut sama ancaman bangsa jin seperti kamu. Aku berlindung hanya kepada Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Cepat keluar, atau kamu akan merasakan sendiri akibatnya," ucap Pak Taufik membalas ancaman tersebut, lalu kembali melanjutkan bacaan ayat-ayat Al-Quran. Mendengar bacaan doa yang semakin panjang, jin di dalam tubuh Dian bereaksi semakin ganas dan marah. Kedua mata Dian melotot sangat lebar dan menatap tajam ke arah wajah Pak Taufik di bawahnya. Mulut Dian terbuka sangat lebar dan mengeluarkan suara geraman yang sangat kasar dan menyeramkan. Kedua tangan Dian tiba-tiba terlepas dari pegangan Rahmat dan ayahnya. Tangan kurus itu langsung bergerak cepat ke depan, berusaha mencekik leher Pak Taufik dengan kuku yang mencengkeram kuat. Namun sebelum tangan itu menyentuh lehernya, Pak Taufik membaca doa penahan dan meniupkannya ke arah wajah Dian. Tubuh Dian langsung terpental kembali ke atas kasur sambil terus menjerit kesakitan, menutupi kedua telinganya rapat-rapat. Suasana di dalam kamar Dian mendadak berubah menjadi sangat mencekam pada siang hari itu. Hawa udara di sekitar mereka turun drastis menjadi sangat dingin sampai membuat bulu kuduk mereka berdiri. Angin kencang tiba-tiba muncul dan berputar-putar di dalam ruangan, padahal semua jendela kamar tertutup sangat rapat sejak pagi. Angin kencang itu meniup barang-barang di atas meja sampai berserakan jatuh ke lantai kamar. Pintu kamar yang tadinya dibiarkan terbuka, mendadak terbanting menutup sendiri dengan suara sangat keras. Walaupun keadaan di dalam kamar sangat kacau, Pak Taufik sama sekali tidak menghentikan bacaan doanya.
Ia terus membacakan ayat suci tanpa rasa takut sedikit pun untuk melawan kekuatan ilmu hitam tersebut. Setelah pertarungan batin yang memakan waktu cukup lama, kekuatan jin itu akhirnya berhasil dikalahkan. Tubuh Dian yang meronta kuat perlahan-lahan menjadi lemas, lalu ia kembali jatuh pingsan di atas kasurnya. Pak Taufik mengusap keringat di keningnya, lalu menoleh ke arah Ibu Dian yang masih gemetar ketakutan di sudut ruangan. "Ibu, tolong segera siapkan air putih dan rebus daun bidara ini ya, Bu. Daunnya sudah saya bawa dari rumah tadi. Tolong direbus sekarang, biar bisa langsung diminum sama Nak Dian pas dia bangun nanti." Perintah Pak Taufik sambil menyodorkan sebungkus daun bidara segar ke arah Ibu Dian. "Iya Pak, saya langsung rebus daun bidaranya di dapur sekarang juga. Bapak sama Nak Rahmat tunggu sebentar ya di sini," jawab Ibu Dian mengambil bungkusan itu lalu berjalan cepat menuju bagian dapur. Tidak lama setelah itu, Ibu Dian kembali membawa segelas air rebusan daun bidara yang masih terasa hangat. Pak Taufik menerima gelas kaca itu, lalu membacakan doa khusus sebelum memberikannya untuk pengobatan. Saat Dian perlahan-lahan membuka matanya dari pingsan, Rahmat segera membantu tunangannya itu untuk duduk bersandar di tembok. Pak Taufik meminta Dian untuk meminum air rebusan daun bidara itu sampai habis tidak tersisa. Awalnya Dian menolak keras dan terus memalingkan wajahnya ke arah pintu. Namun, setelah dibujuk dan dipaksa oleh Rahmat, Dian akhirnya mau meminum air tersebut secara perlahan-lahan. Baru beberapa teguk air bidara itu masuk melewati tenggorokannya, Dian langsung tersedak sangat hebat. Ia memegangi lehernya sendiri dan batuk-batuk dengan suara yang terdengar sangat menyakitkan. Wajah Dian berubah menjadi merah, menahan rasa sakit di bagian dadanya. Batuk Dian semakin parah, sampai akhirnya ia memuntahkan cairan kental dari dalam mulutnya, berceceran ke atas lantai kamar. Cairan yang dimuntahkan oleh Dian ternyata adalah darah segar berwarna merah pekat dengan bau darah yang sangat menyengat hidung. Rahmat dan kedua orang tua Dian sangat terkejut melihat apa yang keluar bersama darah kental tersebut. Di dalam tumpahan darah di lantai itu, terdapat 2 buah kembang kantil utuh yang masih terlihat sangat segar. Keluarnya 2 kembang kantil dari dalam mulut Dian membuktikan besarnya ilmu gaib yang sempat mengendalikan akal sehatnya. Semua orang di dalam kamar itu hanya bisa terdiam menatap genangan darah dan bunga di atas lantai dengan perasaan campur aduk. Dian tidak lagi berteriak memanggil nama Bayu seperti orang yang kehilangan akal sehat. Ingatannya tentang semua kejadian yang sebenarnya perlahan-lahan kembali memenuhi isi kepalanya. Ia kini sadar bahwa laki-laki yang sangat menyayanginya adalah Rahmat, sang tunangan, bukan pemuda desa bernama Bayu yang sudah memaksakan perasaan kepadanya. Melihat kondisi Dian yang sudah sadar, Pak Taufik meminta ayah Dian untuk segera membersihkan sisa darah di lantai. Setelah kamar dibersihkan, Pak Taufik mengajak Rahmat dan ayah Dian berjalan keluar menuju halaman belakang rumah. Udara siang itu terasa sangat terik, namun Pak Taufik berjalan perlahan sambil mengamati kondisi tanah di sekitar sana. Langkah kakinya terhenti tepat di dekat sebuah pohon pisang yang daunnya sudah banyak mengering. Ia menunjuk ke arah gundukan tanah yang terlihat sedikit berbeda warna dari tanah di sekitarnya. "Coba Mas Rahmat tolong gali tanah di sebelah pohon pisang ini ya. Saya yakin sumber masalah utamanya dikubur sama pelakunya di bagian situ," ucap Pak Taufik sambil menyerahkan sebuah cangkul kecil kepada Rahmat. "Siap Pak, saya gali sekarang tanahnya biar masalah ini cepat selesai," jawab Rahmat langsung mengayunkan cangkul itu ke tanah yang ditunjuk. Setelah menggali tanah cukup dalam, ujung cangkul Rahmat membentur sebuah benda yang tertanam di bawah sana. Ia mengambil benda kotor itu menggunakan tangannya dan membersihkan sisa tanah liat yang menempel tebal. Benda itu ternyata bungkusan kain mori berwarna putih kusam yang diikat dengan sangat kuat menggunakan benang hitam. Bau busuk langsung menyengat hidung mereka saat benda itu diangkat dari dalam tanah. Pak Taufik meminta Rahmat untuk membuka ikatan bungkusan kain mori tersebut di hadapan semua orang agar buktinya terlihat jelas. Saat kain mori basah itu terbuka, mereka melihat foto Dian yang sudah kotor bercampur dengan sisa kembang kantil kering. Benda itulah yang selama ini digunakan secara diam-diam oleh Bayu untuk mengirimkan gangguan jin kepada Dian. Tanpa menunggu waktu lebih lama, Pak Taufik segera menyalakan api korek dan membakar seluruh bungkusan kain mori beserta isinya. Api menyala besar membakar kain tersebut sampai benar-benar berubah menjadi abu hitam yang terbang tertiup angin. Dengan terbakarnya benda perantara tersebut, jalur ilmu hitam yang selama ini mengikat batin Dian sudah diputus untuk selamanya. Beberapa hari setelah kejadian pengusiran jin dan pembakaran kain mori di halaman belakang,
Kesehatan fisik dan mental Dian berangsur-angsur pulih. Ia sudah bisa makan dengan normal dan mengobrol kembali bersama keluarganya. Rahmat juga masih setia menemani Dian di desa untuk memastikan keadaan tunangannya benar-benar terbebas dari bahaya gaib. Pada suatu sore yang sangat tenang, suasana rumah keluarga Dian mendadak dikejutkan oleh kedatangan dua orang tamu. Tamu tersebut adalah ayah dan ibu Bayu yang datang dengan wajah sangat kuyu dan mata yang bengkak karena terus menangis. Mereka berdua melangkah masuk ke dalam ruang tamu rumah kayu itu dengan langkah yang berat. Tanpa disuruh, mereka tiba-tiba langsung duduk bersimpuh di atas lantai kayu, tepat di depan orang tua Dian. Ibu Bayu memegang erat tangan ibu Dian sambil menangis terseduh-seduh meminta pengampunan dari lubuk hatinya. "Bu, Pak, kami berdua datang jauh-jauh ke sini cuma mau minta maaf yang sebesar-besarnya atas kelakuan Bayu anak kami. Kami beneran gak tahu menau kalau dia nekat pakai ilmu hitam buat bikin celaka anak Dian," ucap ayah Bayu dengan suara bergetar, menahan rasa malu dan sedih yang mendalam. "Maksud bapak sama ibu ngomong begini gimana ya? Terus keadaan Bayu sekarang memangnya kenapa, Pak?" tanya ayah Dian yang masih kebingungan melihat tetangga lamanya menangis memohon di lantai rumahnya. "Anak kami sekarang lagi kena balasan dari ilmu pelet yang dia pakai sendiri, Pak. Sejak kami sekeluarga pindah ke kota, Bayu tiba-tiba jatuh sakit parah di rumah. Tiap hari badannya kesakitan kayak orang lagi sakaratul maut, tapi dia nggak bisa meninggal," jelas ibu Bayu sambil terus menyeka air mata yang membasahi kedua pipinya. "Ya ampun, Bu, kok bisa sampai kejadian mengerikan begitu kondisi anak ibu sekarang?" sahut ibu Dian merasa kasihan melihat penderitaan orang tua di depannya, meskipun anaknya sudah disakiti. "Makanya kami kesini mau minta maaf ke bapak ibu dan juga Nak Dian. Bayu sekarang menderita banget dan kami rasa ini teguran karena dosanya ke Dian. Tolong maafin perbuatan anak kami ya Nak Dian." Mohon ayah Bayu menatap wajah Dian dengan raut penuh penyesalan. Mendengar cerita yang sangat menyedihkan dari kedua orang tua Bayu, hati Dian merasa sangat tersentuh. Walaupun Bayu sudah membuat hidupnya hancur dan hampir gila berhari-hari, Dian tidak ingin membalas dendam kepada pemuda itu. Dian sangat mengerti bahwa Bayu sekarang sedang menanggung akibat yang sangat fatal dari perbuatannya bermain ilmu gaib. Bersama dengan Rahmat sang tunangan, Dian memutuskan untuk ikut pergi ke kota tempat keluarga Bayu tinggal sekarang. Rahmat mengemudikan mobil membawa Dian dan orang tua Bayu melintasi jalanan antar kota yang cukup padat. Selama perjalanan di dalam mobil tersebut, Dian hanya terdiam memikirkan keadaan pemuda yang selalu mengejarnya sejak sekolah itu. Dian sudah membulatkan tekad untuk memaafkan Bayu secara langsung agar pemuda itu tidak terus-terusan tersiksa. Setelah menempuh perjalanan selama beberapa jam tanpa banyak bicara, mereka akhirnya tiba di tempat tujuan. Rumah keluarga Bayu sekarang hanyalah sebuah rumah petak kecil di pinggiran kota yang sangat jauh dari kata mewah. Ayah Bayu membuka pintu rumah petak itu dan mempersilahkan Dian beserta Rahmat untuk melangkah masuk ke dalam. Bau obat-obatan dicampur bau tidak sedap yang sangat menyengat langsung tercium saat mereka berjalan menuju kamar bagian belakang. Ketika Dian berdiri tepat di ambang pintu kamar tidur, ia melihat pemandangan yang sangat mengerikan dan menyayat hatinya. Sosok pemuda dari keluarga kaya yang dulu selalu terlihat rapi, kini terbaring tidak berdaya di atas kasur tipis yang kotor. Kondisi fisik Bayu sangat mengenaskan dan jauh berbeda dari bayangan manusia normal pada umumnya. Tubuh Bayu sudah menjadi sangat kurus, kering, sampai hanya menyisakan kulit yang membalut tulang belulangnya. Tetapi hal yang paling aneh adalah bagian perut Bayu justru membesar dan membengkak sangat keras, seperti berisi cairan penuh. Kedua bola mata Bayu melotot membelalak ke arah atas, dan sama sekali tidak bisa ditutup, meskipun ia sedang merasakan kesakitan. Mulut Bayu terus terbuka menganga sangat lebar, tertahan karena bagian rahangnya terkunci menjadi sangat kaku. Pemuda itu sudah kehilangan suaranya, dan tidak bisa berbicara sepatah kata pun untuk mengeluh atau meminta tolong kepada ibunya. Bayu hanya bisa terbaring kaku sambil menatap kosong langit-langit kamar. Ketika sepasang mata melotot itu akhirnya menyadari kedatangan Dian di dalam kamarnya, tubuh Bayu langsung memberikan reaksi. Air mata perlahan-lahan menetes keluar dari sudut mata Bayu, membasahi permukaan bantalnya. Tanpa suara, pemuda itu hanya bisa menangis melihat kehadiran orang yang sangat ia cintai, namun juga ia hancurkan hidupnya. Air mata yang terus menetes dari sudut mata Bayu membuat dada Dian terasa sesak karena kasihan. Meskipun Bayu sudah membuatnya sangat menderita berhari-hari, Dian tidak membawa perasaan benci ke ruangan ini.
Rasa marah di hatinya sudah hilang melihat penderitaan Bayu yang mengenaskan. Ia merasa Bayu sudah mendapat balasan setimpal. Rahmat berdiri, diam di belakang Dian dan memegang pundaknya, memberikan anggukan, tanda mendukung keputusan Dian. Di sudut kamar, ibu Bayu menangis memandangi anak tunggalnya menunggu ajal. "Dian, tolong kamu mendekat ke telinga Bayu sekarang, nak. Dari tadi siang dia pengen banget dengar suara kamu, walau cuma sebentar. Bayu sangat menyesal sudah membuat hidup kamu sakit. Ibu mohon ikhlasin perbuatan Bayu ke kamu ya, nak," ucap ibu Bayu terisak-isak sambil memegang erat lengan suaminya. "Iya bu, ibu tenang saja. Dian paham dengan keadaannya Bayu sekarang. Dian gak ada rasa benci lagi kok bu sama anak ibu. Dian akan bicara langsung ke telinganya biar perasaan Bayu jauh lebih tenang untuk pergi," jawab Dian mengusap air mata, lalu perlahan menundukkan badan mendekati wajah pemuda itu. Dian mulai mendekatkan bibirnya ke telinga kanan Bayu yang terbaring kaku. Ia menarik napas panjang untuk menenangkan detak jantungnya, melihat mata Bayu menatap kosong. Jarak wajah mereka berdua sangat dekat, sampai Dian merasakan hembusan napas Bayu yang tersengal-sengal dan berat. "Bay, ini aku Dian. Udah datang jauh-jauh dari desa buat jenguk kamu. Kamu gak usah khawatir lagi mikirin salah kamu ke aku. Kamu masih bisa dengar suaraku dengan jelas kan, Bay?" bisik Dian pelan, tepat di dekat telinganya. Bayu tidak bisa menjawab sepatah kata pun, karena otot mulutnya sudah benar-benar kaku. Namun air matanya kembali menetes deras membasahi pipinya yang kempot. Tetesan air mata tanpa suara itu membuktikan bahwa Bayu masih mendengar dan mengerti perkataan Dian. "Aku tahu kamu lakuin perbuatan itu karena sangat suka sama aku. Tapi caramu itu salah, Bay. Perbuatan itu malah bikin hidup kita berdua benar-benar hancur. Aku cuma mau bilang kalau aku udah ikhlas maafin semua kejahatan kamu. Kamu gak usah sedih dan mikirin hal buruk itu lagi. Semuanya udah aku maafin sekarang," lanjut Dian membisikkan kata maaf tulus dari hatinya. Setelah mendengar kalimat pengampunan itu, tubuh Bayu memberikan reaksi mengejutkan. Tubuh kurus yang tadinya diam mendadak kejang-kejang hebat di atas kasur. Kedua tangan dan kaki Bayu bergerak liar memukul tepi ranjang dengan keras. Napasnya terdengar sangat kasar, layaknya orang yang tersedak air. Kedua bola matanya perlahan-lahan berputar ke arah atas kepala. Ibu dan ayah Bayu langsung panik, memegangi tangan anak mereka sambil menangis histeris. Mereka terus membisikkan doa ke telinganya berulang kali. Rahmat segera menarik punggung Dian mundur, menjauhi ranjang agar tidak terkena pukulan pemuda yang sedang sakaratul maut itu. Masa kejang-kejang ini berlangsung selama beberapa menit yang menyiksa batin. Perlahan-lahan, gerakan tubuh pemuda itu melemah, seiring tarikan napasnya yang semakin pendek. Tiba-tiba, dada Bayu terangkat tinggi, mengambil satu tarikan napas penghabisan. Setelah hembusan napas terakhir itu keluar, seluruh anggota tubuh Bayu langsung terdiam kaku selamanya. Pemuda malang itu menghembuskan napas terakhir tepat di hadapan perempuan yang dicintainya. Keluarga menangis meraung-raung memeluk jasad kaku Bayu yang tiada. Sore itu juga, jenazah Bayu langsung disucikan, dimandikan, dan dikafani oleh bantuan warga perumahan. Dian dan Rahmat setia berjalan kaki mengantarkan jenazah Bayu ke pemakaman umum. Setelah tanah liat makam selesai diratakan para penggali kubur, Dian menaburkan bunga segar di atas pusarannya. Ia berdoa agar semua dosa masa lalu Bayu diampuni Tuhan dan tidak ada lagi dendam di antara mereka. Kepergian Bayu menjadi penutup akhir dari rentetan horor gaib yang menimpa kehidupan keluarga Dian belakangan ini. Selesai mengikuti prosesi pemakaman, Dian dan Rahmat pulang ke desa kelahiran mereka. Sejak kematian Bayu dan hancurnya benda ilmu hitam tersebut, kehidupan Dian berubah menjadi sangat damai. Rasa takut mencekam dan penampakan bayangan di kamarnya hilang tidak berbekas. Fisik Dian kembali sehat bugar dan senyumannya kembali menghiasi wajahnya. Selama masa pemulihan di desa, Rahmat terus memberi perhatian penuh merawat Dian dengan baik. Rahmat membuktikan besarnya rasa cinta dengan tidak pernah meninggalkan Dian ketika kondisinya sedang gila waktu itu. Kesabaran Rahmat membuat orang tua Dian semakin yakin menetapkan pria itu sebagai calon suami putri mereka yang sejati. Hubungan asmara Dian dan Rahmat yang sempat tertunda akhirnya dilanjutkan kembali. Kedua keluarga duduk bersama membahas ulang persiapan pernikahan yang pernah tertunda.
orang tua Dian dibantu warga mulai membersihkan halaman rumah untuk tempat resepsi sederhana namun penuh makna. Para tetangga bergotong royong memasang tenda biru dan memasak hidangan lezat menyambut hari bahagia itu. Pada hari yang sudah ditentukan bersama, Dian dan Rahmat resmi melangsungkan ikatan pernikahan di hadapan keluarga tercinta. Dian terlihat sangat anggun mengenakan kebaya putih kesukaannya, sementara Rahmat tersenyum kebahagiaan berdiri berdampingan. Acara pernikahan berjalan lancar, dipenuhi doa kebaikan warga desa yang datang berkumpul. Setelah menjadi istri, Dian tidak pernah lagi mengalami perubahan perilaku aneh atau mencium bau anyir mengerikan. Ia menjalani kehidupan rumah tangga yang bahagia bersama Rahmat, dengan kondisi batin pulih seutuhnya. Rahmat membawa istrinya pindah ke kota untuk hidup tenang menjaga keluarga mereka. Di desa, cerita Bayu menjadi pembicaraan panjang bagi penduduk. Kisah ambisi pemuda malang itu membuktikan bahwa memaksakan cinta menggunakan ilmu hitam hanya mendatangkan petaka kematian bagi penggunanya sendiri. Walaupun Dian bahagia bersama suaminya, ingatan mengenai teror gaib itu tidak pernah terhapus total. Bayangan penampakan makhluk hancur dan jeritan sakaratul maut Bayu terus tersimpan dalam sudut pikirannya, menyisakan hawa dingin dan ketegangan yang tidak kasat mata. Hal itu selalu hadir sebagai pengingat abadi bahwa bersekutu dengan setan selalu meminta nyawa sebagai bayarannya. Cerita pun berakhir. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyimak cerita ini sampai akhir. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Nantikan cerita horor terbaru dari Kelambu Hitam. Saya Lukman, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.